Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslim yang dirahmati Allah, kita bertemu di program Ngaji Fikih Ramadan. Di episode yang pertama ini kita akan bahas masih sekitar muqaddimah sebelum kita memasuki kajian fikihnya itu sendiri. Sebelum kita bicara lebih lanjut, marilah kita simak apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pinterkan dia, akan faqihkan dia dalam urusan agama. Kita ngaji, kita belajar agama, ini salah satu cara kita menyambut anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang Allah janjikan. Apalagi ngaji fikih Ramadan menjadi penting, mengingat bahwa ibadah puasa Ramadan memiliki hukum-hukumnya. Ada syarat, ada rukun, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada bagaimana cara kita mengqadha puasa, dan lain-lain. Puasa adalah salah satu kewajiban dari banyak kewajiban dalam agama kita. Di dalam surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah dasar kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang berikutnya, apa sih puasa itu? Dalam bahasa Arab, puasa disebut sebagai saum atau siam, dan saya kira kita sudah akrab ya dengan kata ini. Bisa siam, bisa saum. Dalam tasrif fi'ilnya, soma yasumu siaman bisa, atau soma yasumu sauman. Siam dan saum sama saja maknanya. Secara bahasa, kita bahas secara bahasa terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk definisi secara syariat. Secara bahasa, kata siam atau saum adalah al-imsaku mutlaqan. Jadi imsak, menahan diri secara mutlak. Dari apa? Ya dari apa-apa yang kita inginkan, termasuk menahan diri untuk tidak bicara. Itu juga adalah saum. Di dalam surah Maryam 26 ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang nadarnya Maryam untuk tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sungguh saya bernazar kepada Allah untuk saum, untuk puasa, yaitu saya tidak berbicara pada hari ini kepada seorang pun. Jadi kata saum di situ maknanya adalah tidak berbicara. Ini secara bahasa. Kemudian sekarang secara terminologi syariat, secara fikih, maka as-saum adalah al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wa sa'iril muftirat min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubish syamsi. Ini definisi yang sangat umum dalam fikih. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua hal yang membatalkan puasa dari semenjak munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, munculnya fajar shadiq itu tepat pada saat masuknya waktu subuh. Sedangkan ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, tepat
masuknya waktu maghrib. Sehingga dengan kata lain bahwa puasa itu dilakukan dari semenjak masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Saya kira ini sudah sangat jelas dan sangat mudah, karena di tengah-tengah kita banyak masjid musola yang senantiasa mengumandangkan adzan, sehingga sangat mudah kita mengetahui kapan masuknya subuh dan kapan masuknya waktu maghrib. Tentu ini berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, di negara-negara non-muslim, yang di sana dilarang berkumandangnya adzan, atau bahkan sulit ditemui masjid. Sehingga untuk mengetahui ini harus ketat melihat jam, ya. Baik, itu yang berkaitan dengan definisi puasa. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana wajibnya puasa ini, atau puasa Ramadan wabil khusus. Tadi sudah disinggung di depan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an. Sedangkan dari sunnah Nabi, di sana ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang rukun Islam. Beliau mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar. Nah, kita tahu ya, dari mulai syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Yang keempat adalah wasaumi Ramadana, dan puasa bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi di ayat hanya berbicara tentang diwajibkan atas kalian berpuasa secara umum, begitu ayatnya. Nah, hadis ini menegaskan puasa yang dimaksud itu adalah puasa Ramadan. Sehingga para ulama sepakat ya tentang wajibnya puasa Ramadan ini berdasarkan Al-Quran, juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan atas siapa? Atas orang muslim yang berakal, yang balik, kemudian sehat, ya, mukim, dan tidak terkendala untuk melaksanakan puasa, seperti kalau perempuan sedang haid atau nifas. Nah, ini nanti akan kita bahas satu demi satu secara lebih mendetail. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana sejarah puasa Ramadan dalam prakteknya? Jadi para ulama memberikan catatan bahwa pada mulanya, sebelum Ramadan ini atau kewajiban puasa Ramadan ini turun pada tahun kedua, Rasulullah SAW mewajibkan puasa Ashura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Beliau melaksanakan puasa, kemudian ada riwayat Bukhari Muslim mengatakan wa amara bisyamihi, dan beliau memerintahkan untuk puasa pada hari Ashura ini. Kemudian falamma furida Ramadanu tarakah, ay tarakahu ala annahu fardun wa sanna siyamahu liman syaa. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan ini, kemudian ditinggalkan puasa Ashura, ditinggalkan dalam pengertiannya sebagai kewajiban. Nah, kemudian diberikan pilihan kepada umatnya untuk berpuasa atau tidak. Artinya itu menjadi amalan sunnah. Nah, kaum muslim yang dirahmati Allah, karena itulah kemudian muncullah hukum puasa yang bermacam-macam nanti. Ada puasa wajib, ada puasa yang bahkan haram, yang tidak boleh, ada puasa sunnah, ada puasa
makruh. Nah, puasa wajib ya puasa Ramadan ini ya, yang sudah sangat jelas dalilnya. Ada yang kedua, puasa wajib selain Ramadan adalah puasa nazar. Puasa nazar itu puasa janji. Jadi misalnya kalau Anda berjanji, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 3 hari. Nah, kemudian Anda lulus ujian, maka puasa 3 hari itu harus Anda tunaikan. Kalau tidak berdosa. Karena itu adalah nazar. Kemudian ada puasa sunnah. Itu misalnya adalah puasa yang diharamkan terlebih dahulu. Itu adalah puasa pada 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Itu haram, tidak boleh kita berpuasa pada hari-hari itu. Lalu ada puasa sunnah, itu seperti puasa 6 hari di bulan di awal Syawal ya, atau 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10 pada bulan Muharram. Kemudian puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada puasa Daud ya, puasa sehari batal sehari. Itu antara lain puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang makruh. Ada puasa makruh, yaitu apa? Puasa pada hari Jumat tetapi sendirian. Artinya kita nggak pernah puasa, ujung-ujung hari Jumat kita puasa. Nah, itu makruh, tidak boleh. Nah, beda kalau misalnya hari Jumat itu pas hari Ayyamul Bid ya, kita puasa Ayyamul Bid tapi bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak ada masalah. Nah, itulah kira-kira beberapa jenis puasa setelah turunnya puasa Ramadan. Kemudian di sana ada beberapa puasa dengan hukumnya yang bermacam-macam. Saya kira ini dulu episode yang pertama ini. Insya Allah kita akan bahas berikutnya pada episode yang kedua yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.